Hai, di simulasi kali ini kita akan melakukan simulasi tentang server, yaitu ada beberapa jenis server yang pernah kita bahas ya. Itu salah satunya ada web server. Jadi ini server yang biasanya digunakan untuk menyimpan sebuah website. Nantinya kalau mau diakses dengan menggunakan protokol HTTP atau HTTPS pada browser. Kemudian nanti juga akan kita buat mail server. Nanti kita akan gunakan protokol POP3 dan SMTP. Kemudian ada juga DHCP server. Nantinya server ini akan memberikan alamat IP secara otomatis kepada klien. Kemudian ada DNS server. DNS server ini menyimpan nama domain dari website yang akan dihubungkan dengan alamat IP. Jadi sekarang kalian ke end device, ambil server. Kemudian kalian klik di server 0. Kita rubah menjadi DHCP server. Kemudian ambil salah satu PC, klik dan pilih switch ya. Ambil PT switch, kemudian hubungkan dengan kabel. Untuk DHCP server, kita setting alamat IP-nya, pilih config, kemudian fast ethernet 0. Kita gunakan alamat IP yang sudah sering kita gunakan ya, 192.168.1.1. Subnet maxnya seperti biasa 255, 255, 255, 0. Kemudian di bagian service kalian cari DHCP. Kemudian kita on kan untuk layanan DHCP-nya ya. Untuk default gateway-nya 192.168.1.1. DNS server 1.2. Nanti kita akan buat sebuah server DNS ya, alamat IP-nya itu 1.2. Kemudian untuk start IP address kita mulai dari 1.10, karena kita akan menggunakan beberapa server ya, jadi kita keluarkan alamat IP yang akan kita gunakan. Subnet maxnya tetap ya. Untuk full name ini bebas ya kalau kalian mau ganti. Kemudian pilih save. Kalau kalian pilih save, nanti di sini akan berubah ya, sesuai dengan yang kita setting. Kemudian kita lakukan pengujian apakah DHCP server yang kita setting ini sudah berhasil atau tidak. Kalian klik di PC 0, pilih desktop, kemudian IP. Sekarang kita request IP dengan menggunakan DHCP. Jika settingan kalian sudah benar, maka untuk PC-nya itu dia akan dapat alamat IP 1.10. Karena yang kita setting itu alamat IP-nya tuh start dari 1.10. Kemudian default gateway-nya itu 1.1. Dan untuk DNS server 1.2. Sesuai tadi yang kita set ya di DHCP server, yaitu start IP address 1.10, default gateway 1.1, dan DNS server 1.2.
Berikutnya kita akan buatkan web server. Jadi kalian ambil lagi server, sini kalian edit jadi web server, atau langsung kita namakannya ini web server Unitama. Kita tarik kabelnya dulu ya. Sekarang kalian setting IP addressnya. Kalau yang ini 192.168.1.3, karena nanti kita akan buat DNS server ya 1.2. Untuk service HTTP on, HTTPS on, dan kita edit indeksnya ya. Ini kalian bisa Ctrl A delete, kemudian kita tulis saja Unitama, save dan overwrite, yes. Jadi kalau pada pembelajaran sebelumnya, untuk mengakses web server itu kita harus memanggil dengan menggunakan alamat IP, yaitu 192.168.1.3 sesuai dengan yang sudah kita set ya. Tapi untuk saat ini kita akan mengganti alamat IP-nya dengan nama domain. Oleh karena itu kita butuhkan satu lagi server, yaitu DNS server. Kalian tarik lagi kabelnya. Sekarang kita setting IP-nya. Ini 1.2. Kemudian untuk service, di sini kita setting DNS-nya ya. Jangan lupa DNS service-nya itu di on-kan. Kemudian untuk alamat IP, karena kita menggunakan alamat IP versi 4, berarti kita gunakan record. Tapi kalau kalian gunakan alamat IP versi 6, berarti yang digunakan adalah yang di bawahnya record ya. Untuk name-nya, kalian masukkan nama domain ya. Kita samakan saja dengan nama domain dari web, yaitu unitama.ac.id. Kemudian untuk addressnya 192.168.1.3 sesuai dengan tadi yang kita sudah set ya di server. Kemudian pilih add. Jadi sekarang untuk kalau ada user yang mencari unitama.ac.id, nanti dia akan memanggil alamat IP 1.3. Sekarang kalian ke PC0, kita klik web browser, kita tunggu ya. Nah ini, kalau sekarang kalian tidak perlu lagi masukkan alamat IP, langsung saja kita panggil unitama.ac.id. Kalian pilih go. Jadi dia sudah berhasil mengakses web server Unitama ya, tanpa menggunakan alamat IP. Jadi pada saat kalian akses unitama.ac.id, nanti yang paling pertama dia cari itu adalah DNS server ya, ini 1.2. Jadi dia akan menuju ke DNS server, kemudian dia akan periksa di DNS-nya untuk unitama.ac.id berapa alamat IP-nya. Setelah dia menemukan alamat IP-nya, nanti baru diteruskan ke web server. Nanti web server akan mengembalikan datanya ya, yaitu yang tadi kita tulis Unitama. Karena bagaimana jika kita punya dua buah website ya. Saat ini untuk siakat ya. Ini kabelnya sudah habis ya. Portnya ya, bukan kabel. Portnya cuma 4. Jadi kita matikan dulu. Ini bisa kalian cabut.
Kemudian kita pasangkan saja semuanya ya. Kemudian jangan lupa di on kan. Kemudian tarik kabel. Sekarang kita setting alamat IP-nya untuk siakat. Kalau ini 1.1.2.3 ini titik 4 ya. 192.168.1.4. Kemudian untuk service, di sini kita edit indeksnya ya. Ctrl A, delete, siakat Unitama. Kemudian save dan override yes. Selanjutnya kita akan daftarkan lagi alamat IP dari web server siakat di server DNS. siakat.unitama.ac.id dan pilih add ya, jangan pilih save. Jadi kita sudah menambahkan domain baru ya, yaitu siakat. Kita bisa lakukan pengujian. Kalian buka lagi web browser ya. Sekarang yang kita akses itu adalah siakat ya. siakat.unitama.ac.id. Kalian klik go. Jadi dia sudah berhasil mengakses web server dari siakat. Kalau unitama.ac.id go, yang diakses adalah server dari Unitama. Kemudian yang terakhir, kita akan tambahkan lagi satu server ya. Ini kalian ganti namanya jadi mail server atau server email ya. Kita tarik lagi kabelnya. Kemudian untuk email ini titik 1, 2, 3, 4, berarti ini titik 5. Kemudian kita setting servisnya atau layanannya, kalian cari di bagian email ya. Di sini ada dua buah protokol, yaitu SMTP dan POP3. Untuk SMTP ini protokol pengiriman email, kemudian untuk POP3 ini protokol untuk email masuk ya. Jadi ini email pengirim, ini untuk email dikirim, dan ini untuk email diterima. Berikutnya kita masukkan nama domain. Jadi nama domain kita tadi itu adalah unitama.ac.id. unitama.ac.id, kemudian kalian klik set. Setelah itu kita akan tambahkan user ya. Nantinya user ini akan digunakan untuk login ke email. MHS1. Ini sama seperti kalau kalian mendaftar, kalian akan diberikan email ya, yang akan kalian gunakan untuk login di siakat. Kemudian masukkan password ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Klik tombol tambah. Kita tambah lagi untuk email kedua, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, klik tambah. Jadi kita punya dua buah email. Kita akan tambahkan satu PC ya, supaya ada email PC pengirim dan PC penerima. Ya, untuk PC0 kita setting emailnya. Jadi kalian cari di sini email ini.
Untuk namanya, sebenarnya namanya bebas ya. Kita namakan saja mahasiswa 1. Untuk alamat emailnya mahasiswa1@unitama.ac.id. Kemudian mail server, ini kita belum setting ya. Kita tulis saja langsung mail.unitama.ac.id. Ini nama domainnya, nama domain untuk server email tadi. Ini belum kita pasang di DNS server ya. Untuk incoming dan outgoing ini sama ya, mail.unitama.ac.id. Untuk username-nya yang tadi kita setting di mail server ya, mhs1, kemudian passwordnya 1 sampai dengan 6, dan save. Kalau sudah di save, ini perlu kita tambahkan nama domainnya, name-nya mail.unitama.ac.id, address-nya 192 1.5 ya. Kemudian add. Setelah kita setting di PC 0, kita setting lagi email di PC 1. Tapi sebelumnya kita request dulu IP ya. IP-nya sudah berhasil, tinggal kita set emailnya. Name-nya ini mhs2 ya. Incoming mail, mail.unitama.ac.id, ini sama. Kemudian email address mhs2@unitama.ac.id, username-nya mhs2, password 23456, save. Sekarang coba kita kirim email dari PC 0 ke PC 1. Kalian pilih compose. Ini untuk alamat email ya, sama seperti kalau kalian kirim email menggunakan Gmail. mhs2.add ya, add unitama.ac.id. Untuk subjeknya tes email, pesannya halo. Dan kalian pilih send. Dan sekarang kita cek ya, apakah emailnya berhasil dikirim atau tidak. Kalian pilih di receive. Nah, ini emailnya sudah masuk ya. Oh, ini kalau berhasil dikirim, sini ada di bawah ya pesannya send sukses atau pengiriman berhasil. Kemudian ini emailnya berhasil kita terima ya, menggunakan PC 1. Kalau kalian klik emailnya, nanti kita akan lihat pesannya. Sekian untuk materi kali ini.